Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah pada hari pertama tahun 2022 ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk terus dalam kebaikan, semangat untuk terus beribadah, dan mudah-mudahan tahun 2022 ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amal ibadah kita semakin baik, semakin bertambah, agar nanti kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan sunnah-sunnahnya agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan sama-sama bahas tentang babu tauqiril ulama wal kibar wa ahlil fadl. Bab tentang memuliakan, menghormati para ulama dan orang-orang tua dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Wa taqdimuhum ala ghairihim, dan mengutamakan mereka di antara yang lain. Wa raf'u majalisihim, dan mengangkat posisinya atau majlis-majlisnya. Wa izhar martabatihim, dan menampakkan kedudukan mereka. Pada bab ini bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu ayat di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, apakah sama orang-orang yang paham, yang ngerti, dengan orang-orang yang tidak mengerti? Apakah sama orang-orang yang paham dengan orang-orang yang tidak paham? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang memiliki akal fikiran. Karena itu bapak-bapak rahimakumullah, orang-orang yang paham memiliki keutamaan khusus di antara orang-orang yang lain. Nah, karena itu kehadiran kita di masjid ini dalam rangka untuk memahami ayat-ayat Allah dan memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memposisikan kita berbeda dengan orang-orang lainnya. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari qala. Jadi Abi Mas'ud ini bapak-bapak, ibu-ibu, bukan Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud, beliau namanya Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Nah, kalau beliau ini, Abi Mas'ud ini, nama aslinya Uqbah ibnu Amr al-Badri al-Ansari. Nah, beliau dinisbahkan kepada perang Badar.
Karena kata para ulama, Uqbah bin Amr ini beliau sempat ikut perang Badar. Tapi ada juga yang mengatakan beliau tidak ikut perang Badar. Lalu kenapa dinisbatkan, disandarkan namanya dengan perang Badar, Al-Badri? Kebetulan beliau ini tinggal di Ma'u Badrin. Itu Ma' Badar, air Badar. Jadi di Badar itu ada sumur, ada mata air. Nah, di situ beliau tinggal antara barat laut Madinah. Nah, ini posisinya. Nah, sehingga beliau ini dijuluki Al-Badri, yaitu yang pernah ikut di Badar. Nah, ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan beliau ikut perang Badar, ada yang mengatakan beliau dinisbahkan, disandarkan kepada Badar karena beliau tinggal di mata air Badar. Nah, ini. Kemudian Al-Ansori, beliau berasal dari Madinah. Ini Ansor, orang-orang Ansor. Radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Ya ummul qauma aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam di antara kalian, kata Nabi, yang paling bagus bacaannya, huruf-hurufnya, hafalannya. Satu riwayat mengatakan tafsiran aqra'uhum afqahuhum, yang paling alim. Nah, ini penghormatan bagi orang yang paham, bagi orang yang mengerti. Nih, jadi bacaannya bagus, hafalannya ada. Itu yang jadi imam. Suaranya enak didengar, begitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, fa in kanu fil qiraati sawa, jika mereka dalam bacaannya sama, alimnya sama, ngertinya sama, berarti Bapak-bapak sudah diurut oleh Nabi. Jadi di zaman Nabi itu ternyata banyak orang yang memiliki pemahaman yang sama, kemudian bacaan yang bagus sama. Makanya Nabi urut, fa in kanu fil qiraati sawa, kalau dalam bacaannya sama, hafalannya juga sama, kemudian makhrajnya bagus sama, fa a'lamuhum bis sunnah, kata Nabi, yang paling mengerti tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengamalannya, hafalannya, kemudian makna-makna sunnah itu, hadis-hadis Nabi beliau pahami. Nah, maka yang ada kelebihannya di antara yang lain, itulah yang ditunjuk atau berhak menjadi imam. Kemudian fa in kanu fis sunnati sawa, kalau mereka di dalam sunnah juga sama-sama faham, hafalannya juga sama, kemudian pengamalannya juga bagus tentang sunnah Nabi, berarti sahabat ini kualitasnya luar biasa. Jadi kalau mereka sama, bagaimana? Kata Nabi, kata beliau, fa aqdamuhum hijratan, maka yang didahulukan adalah yang paling dulu hijrah, yang lebih dulu hijrah, pindah nih dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian kata Nabi, fa in kanu fil hijrati sawa, tapi kalau juga hijrahnya sama, bacaannya sama-sama bagus, sunnahnya juga bagus, hijrahnya juga sama. Ini bagaimana kalau begitu? Maka kata Nabi, fa aqdamuhum sinnan,
Ini maka yang paling tua, yang lebih tua di antara yang ada di sana. Jadi kalau ini tidak mungkin satu umur merata, pasti ada yang tua, ada yang lebih muda. Ini penghormatan kepada orang tua. Jadi kalau mereka sama pemahamannya, maka yang dilihat adalah tua. Tapi bagaimana kalau yang tua ini bacaannya sekedar, kemudian ada yang bajangan tapi bacaannya bagus, enak, bahkan dia sudah hafal 4-5 juz, maka ini yang kita dahulukan, yang paham paling dulu. Kalau terjadi ada orang tua dan orang yang paham, maka yang kita dahulukan adalah yang paham. Ini jangan sampai ada terjadi di sebuah masjid karena dia tua tidak mau mundur, padahal ada anak muda itu yang bagus lulusan hafalan Quran, tapi karena beliau ini tua dan menganggap anak ini masih anak-anak, sehingga tidak nyaman rasa sholatnya itu kalau diimami oleh kanak bajang itu. Sehingga dia yang maju, dia membaca waktu itu inna anzalnahu fi lailatul qadr, karena dia orang tua, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma laila. Lupa dia, jadi hanya Laila aja yang kebayang. Nah, karena dia lupa, akhirnya dia tutukkan sampai di sana. Wa ma adraka ma laila. Allahu akbar. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, jadi yang kita lihat kalau ada orang tua tapi kurang paham, kemudian ada anak muda tapi paham, maka yang kita dahulukan adalah anak muda yang paham tadi. Di dalam satu riwayat, fa'aqdamuhum silman, jadi bukan sinan, yang paling dulu umurnya bukan, tapi dalam satu riwayat mengatakan wa aqdamuhum silman, yaitu yang paling dulu masuk Islam, yang paling dulu Islamnya, maka itulah yang diperintah menjadi atau dipersilahkan menjadi imam. Kemudian Nabi memberi batasan, kata Nabi wala ya ummanna rajulur rajula fi sultanihi. Nah ini, jadi jangan sekali-kali, ini larangan. Wala ya ummanna, jadi nun tasdid ini bermakna nun at-tauqid ats-tsaqilah, jadi berat larangannya. Jadi jangan sekali-kali mengimami seseorang, kata Nabi, ar-rajula, orang lain, fi sultanihi, pada kekuasaannya, nih, pada wilayahnya. Kalau kita di sini imam sudah terjadwal, maka dialah yang berhak menjadi imam. Nah ini yang sudah terjadwal, yang disebut dengan imam ratib. Walaupun tuan guru datang dari luar, dia tidak boleh maju karena ketuan guruannya. Tapi kalau dipersilahkan oleh imam ratib, maka dia boleh maju menjadi imam. Bahkan ada ulama mengatakan, barang siapa yang menjadi imam pada bukan tempatnya, dia bukan imam ratib, dia bukan masuk dalam jadwal imam, kemudian dia yang mengimami, kata para ulama, fa salatuhu batilah, salatnya batal gitu. Sampai sebegitunya. Ada ulama yang mengatakan salatnya batal, kecuali tidak ada penjadwalan. Nah, saling dorong. Nah, begitu melihat ada ini, nah sila pelungguh jadi imam, ini nggak ada masalah.
Tapi kalau sudah terjadwal, maka yang ada di jadwal itulah yang berhak menjadi imam. Itu yang disebut dengan imam ratib. Makanya di Masjidil Haram itu kita tidak akan mulai sholat kecuali setelah keluar imam. Itu tidak pernah ada orang mengatakan, yo monek ne imam ne sugul mah itu tuan guru masih le daerah te. Ini tidak ada, karena sudah terjadwal. Jadi tidak boleh ada orang lain yang mengambil posisi itu kecuali yang sudah ada jadwalnya. Nah, termasuk juga yang disebut dengan yang memiliki wilayah adalah sultan, pak bupati, wali kota, gubernur. Kalau datang ke masjid kita, maka boleh dia mengambil kendali menjadi imam. Ini boleh dia maju menjadi imam karena wilayah kekuasaannya. Ini seperti bupati atau gubernur. Nah, kemudian bapak-bapak, wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa biiznihi. Dan kita tidak boleh duduk di rumahnya, ya di rumah orang itu ala takrimatihi, di tempat khususnya, kecuali dengan izinnya. Ini. Jadi kalau ada ruang tamu sudah tertulis ini tempat duduk gubernur, tempat duduk bupati. Nah, tidak boleh kita duduk di situ karena sudah ada penghususan. Jadi tidak bolehlah meletak tokolek kursi gubernur sekali. Nah, tidak boleh, kecuali dipersilahkan oleh gubernur ke, supaya si de tahu rasa jadi gubernur, bertokol dulu le kursi ini. Nah, ini atau jadi bupati ke, coba tokol le kursi bupati dulu. Nah, kalau dipersilahkan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh kita duduk di tempat-tempat khusus. Itu di tempat-tempat khusus tuan rumah yang tidak boleh kita selain dia ada di situ. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir juga bin Amr Al-Badri Al-Ansari qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamsahu manakibana fi shalah, beliau mengusap pundak-pundak kami waktu mau sholat. Itu. Jadi Nabi itu mengusap-ngusap pundak kami itu di saat mau sholat. Kenapa dilakukan Nabi seperti itu? Wa yaqul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istawu, luruskan, luruskan, istawu, luruskan, wala takhtalifu, dan jangan bengkok, jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur. Nih, ada yang maju sedikit, ada yang mundur, jangan. Wala takhtalifu, jangan berbeda-beda, jangan bengkok. Fatakhtalifu qulubukum, lalu bengkoklah hatimu, kata Nabi. Makanya penting sekali kita meluruskan saf ini. Alhamdulillah, ini kita sudah ada garis untuk kita luruskan saf. Nih, jadi ukuran bapak-bapak, kita luruskan saf ini tumit. Jadi tumit ini menginjak garis. Karena jangan ukurannya apa namanya? Nah, jari kaki. Karena kalau ukuran jari kaki maju mundur dia. Maju mundur. Karena ada yang beluan naina, ada yang kondean. Ini jadi tidak lurus. Ini.
kecuali mohon maaf kita yang agak beli antian sekedik. Nah ini ya dia bau mau mundur darat tadah juluan lain maju. Nah ini enggak berarti tugas kita untuk mengecilkan sekedik. Nah ini itu enggak ada masalah kalau memang kondisi kita seperti itu. Makanya Nabi mengatakan istawu, lurus lurus lurus. Wala takhtalifu, jangan bengkok, jangan bengkok. Fatakhtalifu qulubukum, maka bengkoklah hatimu. Ini. Jadi ternyata kita didoakan hati kita menjadi bengkok kalau tidak bisa lurus di dalam saf. Maka alhamdulillah ini kita sudah ada tanda untuk meluruskan saf, dan menjadi ukuran itu adalah tumit mata kaki ya. Mata kaki itu sama tumit sama ya. Ya, mata itu ukurannya supaya jangan maju mundur. Kemudian Bapak-bapak, Nabi SAW mengatakan liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Nih, jadi Nabi mengatakan liyalini, agar setelahku itu orang-orang yang balik dan orang-orang yang berakal, yang paham, yang ngerti. Nih, itu yang berada setelahku di belakangku. Makanya Bapak-bapak dulu sebelum dinasah, dulu kalau ada dua orang itu diposisikan kiri kanan. Ini kiri kanan supaya dia dekat dengan Nabi. Berarti dua-duanya saf itu afdol, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Karena kata Nabi, yang dekat denganku itu orang-orang baligh dan orang-orang yang memiliki pemahaman akal. Berarti baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan itu sama-sama memiliki keutamaan. Nah, tapi hadis yang lain mengatakan bahwa ketika ada dua orang maka Nabi mendorong ke belakang. Jadi kalau ada dua orang maka posisi berdirinya tidak lagi di samping kiri kanan, tapi berada di belakang imam. Nih, kalau dua orang berada di belakang imam. Nah, bagaimana kalau satu orang? Kalau satu orang dia berada di sebelah kanan imam. Ini, kalau dia ada di sebelah kiri, maka ambil tangannya, putar dia ke sebelah kanan. Ini, putar. Nah, makanya kalau orang paham dia akan mau diputar. Tapi kalau tidak ngerti bisa jadi dia tinggalin kita. Ya ngombe demak-demaki mente kenyang sholat. Nah ini, tapi kalau orang mengerti maka mau dia diputar, kemudian dia akan berada ke sebelah kanan imam. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan di belakang imam. Kalau kebetulan kita sholat dengan istri di rumah, maka kita bariskan sop perempuan itu di belakang imam, bukan di samping kiri, di samping kanan, bukan juga di samping kiri, tapi di belakang imam. Nah ini Bapak-bapak rahimakumullah. Jadi Nabi mengatakan liyalini, supaya orang-orang yang ada di belakangku itu adalah orang-orang balik dan orang-orang yang sudah berakal, yang mempunyai akal, maksudnya yang paham. Nah bagaimana Bapak-bapak jika anak itu berada di saf pertama, ini di belakang imam? Kalau anak itu sudah mengerti, dia tidak akan mengganggu orang sholat yang lain, tidak masih celinguk kiri kanan, dia sudah anteng sholatnya, maka dialah yang berhak di sana, walaupun anak belum balik. Tidak boleh kita, oh kamu masih kode,
Kemudian ini tidak boleh. Dialah yang berhak ada di saf pertama kalau dia duluan. Nih walaupun anak, asalkan dia tidak mengganggu. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kata para ulama, kalau misalnya anak banyak di masjid, jangan disapkan di satu saf anak-anak ini, tapi diselingi supaya dia jangan main-main, dan jangan diusir dari masjid supaya kedepannya dia senang berada di masjid sampai nanti tua, itu menjadi kebiasaannya ada di masjid. Nah, tidak boleh dibangunkan kemudian disuruh pindah ke saf yang lain, tapi boleh kita bergeser. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Tidak boleh seseorang membangunkan orang lain dari tempatnya lalu dia duduk di tempat itu. Akan tetapi kata Nabi, berlapang-lapanglah dan berluas-luaslah. Nah ini jadi boleh kita bergeser, saling geser. Kalau memang ada posisi untuk kita berada di situ, silahkan digeser-geser biar lebih kelihatannya lebih luas dan bisa masuk orang ke dalam saf itu. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah itu, jadi orang yang paham, kemudian pahamnya lebih kecil, terus begitu. Tapi ini kata para ulama, ini perintah sunnah, agar Nabi tidak mengharuskan, tidak mewajibkan. Nabi tidak mengatakan la yalini illa ulul ahlam. Jadi tidak boleh berada di belakangku kecuali orang-orang balik dan orang-orang paham. Tidak begitu. Nabi mengatakan liyalini, agar yang paham itu di belakangku. Tapi kalau kemudian ada anak yang sudah ada di situ, tidak boleh kita memundurkannya. Ini tidak boleh memundurkannya. Maka yang datang belakangan ada di saf kedua, yang datang pertama ada di saf pertama. Nah, cuman kadang kita aja datang pertama itu tokol PT tekan PT ini ya, kecuali kalau kurang sehat. Nah, ini nggak ada masalah ya. Ini bapak-bapak rahimakumullah.